Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan membuka dalam Alkitab kita dari kitab Matius, Injil Matius pasal 11. Matius pasal 11 ayat 2 sampai ayat 19. Mari kita akan baca bersama-sama, silih berganti. Saya akan membaca ayat 2 dan Bapak Ibu sekalian membaca ayat yang ketiga dan seterusnya. Matius pasal 11 ayat 2 sampai 19. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Yang akan atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. Untuk apakah kamu pergi kepada gurun, melihat bulu yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Dia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. kemudian anak manusia datang. Karena Yohanes datang, dia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Amin. Amin. Bapak yang kasih Tuhan, pagi ini kita akan belajar. Jadi mungkin ini khotbah kasus ya. Jadi ini khotbah kasus. Kita akan belajar tentang dari Yohanes Pembaptis. Kita tahu semua siapa itu Yohanes Pembaptis. Saya mencatat ada 11 poin ya yang berkaitan dengan Yohanes Pembaptis.
Siapa Yohanes Pembaptis itu? Saya catat di sini bahwa Yohanes Pembaptis itu adalah seorang yang penuh dengan roh dari rahim ibunya. Dari kitab Lukas pasal 1 ayat 15. Lalu Yohanes Pembaptis itu juga dengan kehadirannya, dengan pelayanannya itu akan membuat banyak orang di Israel itu berbalik kepada Allah, kepada Allah mereka. Lukas pasal 1 ayat 16. Lalu Yohanes Pembaptis itu berjalan mendahului Yesus Kristus, menyiapkan jalan bagi umat. Lukas 1 ayat 17. Lalu Yohanes Pembaptis itu dikatakan oleh Tuhan sendiri dalam Matius pasal 11 ayat 11, seorang yang paling besar, bahkan lebih besar dari orang lain. Lalu dikatakan juga Yohanes Pembaptis itu peranannya sama dengan Nabi Elia dalam Perjanjian Lama, itu mendorong, menasehati, menegur orang-orang yang berdosa supaya berbalik kepada Allah, termasuk pemimpin-pemimpin. Yohanes Pembaptis itu, nama Yohanes itu dari Allah, ya. Jadi nama Yohanes itu nama yang diberikan oleh Allah. Lukas pasal 1 ayat 61, 68 dan ayat 13. Artinya Tuhan itu pemurah. Lalu Yohanes Pembaptis itu besar di hadapan Allah. Selanjutnya Yohanes Pembaptis itu rohnya makin kuat. Lukas pasal 1 ayat 18. Yohanes Pembaptis itu pelayanannya itu sudah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Yesaya 40 ayat 3 sampai ayat 5. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun gitu ya. Itu adalah nubuatan dari Nabi Yesaya. Terus kemudian Yohanes Pembaptis itu seorang pengkhotbah yang luar biasa, pengkhotbah yang berani. Seringkali pada waktu itu dia berkhotbah di padang gurun dan di hadapan orang-orang banyak, dan juga berkhotbah di hadapan para pemimpin. Dan juga Yohanes Pembaptis ini membaptis Yesus, gitu ya, dalam Matius pasal 3 ayat 13. Yohanes Pembaptis ini membaptis Yesus, jadi luar biasa sekali. Nah, masih banyak lagi yang bisa di apa namanya kita mengerti, tapi itu yang bisa saya catat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat apa namanya reputasi dan nama baik dan pelayanan atau tugas apa namanya Yohanes Pembaptis, lalu kemudian kita baca ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Bapak-Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis memang punya reputasi, punya nama dan pelayanan yang luar biasa. Tetapi dia, ayat yang kedua itu, dia meragukan kemesiasan Yesus Kristus. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Yohanes Pembaptis ini masih ragu. Maksud saya pada waktu itu dia ragu dengan kemesiasan Yesus, sehingga dia mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus Kristus.
Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Yohanes Pembaptis itu dilanda keraguan? Dan di mana Yohanes Pembaptis pada saat itu? Dan rupanya Yohanes Pembaptis itu dilanda keraguan tentang kemesiasan Yesus itu pada waktu dia di penjara, ya kan? Jadi ceritanya itu Yohanes Pembaptis itu pada suatu hari dia menegur Raja Herodes, ya, menegur Raja Herodes karena Raja Herodes itu berzinah, gitu ya, berzinah. Raja Herodes menegur dengan keras seorang Raja Herodes karena berzinah, karena mengambil istri dari seorang pemimpin juga yang namanya Filipus. Dan itu di muka umum, Herodes ditegur oleh Yohanes Pembaptis itu di muka umum. Lalu kemudian itu dipenjara, ya, karena dimasukkan ke dalam penjara. Dan sebenarnya tidak cukup di penjara. Pada akhirnya Yohanes Pembaptis itu nanti akan dipenggal kepalanya. Ya. Karena apa? Karena nanti anaknya Herodes itu akan ulang tahun, ya. Anak gadisnya ulang tahun, lalu kemudian Herodes berkata, ini di muka umum, ya, di muka para pejabat-pejabat, berjanji memberi hadiah. Kamu minta apa saja, nanti akan aku berikan padamu. Lalu rupanya anaknya Herodes ini tidak meminta apa-apa, tetapi dibujuk oleh ibunya, gitu ya. Ibunya tersinggung berat oleh Yohanes Pembaptis. Lalu ibunya bilang, kamu bilang sama Papa minta kepalanya Yohanes Pembaptis. Itu, ya. Jadi Herodes dan istrinya ini tersinggung berat, marah berat karena ditegur, ya, karena berdosa di hadapan Tuhan, maka ditegur oleh Tuhan melalui Yohanes Pembaptis. Singkat ceritanya Yohanes Pembaptis waktu itu dipenggal, tapi di sini belum dipenggal ini baru dipenjara dulu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita melihat bagian selanjutnya. Mengapa Yohanes Pembaptis bisa seperti itu, ya? Kalau saya sendiri bayangkan, wah, Yohanes Pembaptis itu di atas saya jauh itu. Dia seorang nabi, bahkan disejajarkan dengan Nabi Elia. Tetapi dia bisa ragu dengan kemesiasan Yesus ketika dalam penjara. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa itu? Yohanes Pembaptis punya alasan. Mengapa dia memiliki pikiran yang seperti itu? Masih ragu-ragu dengan kemesiasan Yesus Kristus. Dan saya melihat di sini Yohanes ini masih tergolong masih bagus. Memang meragukan kemesiasan Yesus, tapi masih bagus gitu. Nanti kita melihat dalam pembahasan selanjutnya. Ya, alasan-alasan yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ini bahwa Nabi Yohanes Pembaptis waktu itu dia ingat bahwa Nabi Elia, dia pada waktu itu dia banyak sekali musuh-musuh yang Nabi Elia, tapi dia ditolong oleh Tuhan, gitu.
Jadi itu yang diingat oleh oleh Yohanes Pembaptis. Jadi istilahnya tuh Nabi Elia udah ditolong, kok saya ditolong gitu. Lalu yang kedua, bahwa menurut Yohanes itu, kalau Yesus itu Mesias, mestinya yang menolong aku, mengeluarkan aku dari penjara gitu. Nah Bapak Ibu, rupanya termasuk Yohanes Pembaptis dan juga para murid Yesus yang lain, ini rupanya mengharapkan kepada Yesus Kristus, kalau Yesus itu memang Mesias, maka ya pulihkanlah gitu ya, pulihkanlah bangsa kami, karena bangsa Israel kan waktu itu dijajah oleh kekaisaran Romawi, ditindas dan dibuat susah sedemikian rupa. Dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-6 itu para murid berkata, pulihkanlah Tuhan bangsa kami secara politik, secara negara, ini supaya dipulihkan menurut para murid, karena Yesus itu Mesias yang dinamikan dan sudah datang. Nah demikian juga Yohanes Pembaptis, dia berharap di penjara itu bahwa kalau Yesus itu Mesias, pasti akan menolong aku gitu, seperti menolong Nabi Elia. Dalam tanda petik Allah menolong Nabi Elia pada waktu itu. Jadi anggapannya Yohanes Pembaptis, Yesus Kristus itu adalah seperti Superman. Superman itu kalau dapat kabar ada kejahatan, ada kriminal, dia langsung datang dan menolong gitu. Jadi harapannya seperti itu. Dan jangan-jangan Yesus itu sama dengan aku gitu. Walaupun dalam Yohanes pasal 1 dikatakan di sana bahwa aku bukan Mesias, ya kan? Yohanes pernah dikatakan oleh orang, oh kamu Mesias ya, gitu. Oh aku bukan Mesias, gitu. Dia pernah seperti itu. Tapi ketika dia di penjara, nah itu. Lalu kemudian muncul pandangan-pandangan yang mulai keliru, dan juga banyak lagi alasan-alasan yang bisa dikeluarkan oleh Yohanes Pembaptis itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keraguan Yohanes Pembaptis ini juga gambaran kita juga. Saya kira gambaran kita juga. Dan keraguan yang seperti ini itu tidak bisa dibiarkan. Yang mungkin boleh mengalami keraguan. Bapak Ibu mungkin ragu-ragu dengan keselamatan saya, ragu-ragu dengan pengampunan dari Kristus atas dosa-dosa kita, ragu-ragu atas kasih Tuhan selama ini, karena ada masalah yang besar. Tapi jangan dibiarkan, dan itu harus diatasi. Dan itu harus diatasi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, pagi ini mari kita melihat bagaimana caranya mengatasi keraguan itu. Bagaimana mengatasi keraguan itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat yang kedua di situ dikatakan di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Jadi pelayanan Kristus, pekerjaan Kristus itu Yohanes itu mendengar, sempat mendengarkan bahwa pelayanan itu luar biasa. Kemudian dia menyuruh para muridnya bertanya, apakah aku harus menanti Mesias yang lain atau penolong yang lain? Gitu. Nah ini pertanyaan ini, engkaukah yang akan datang itu? Nah ini pertanyaan ini, kalau saya ditanya, mungkin saya marah ya.
saya marah. Kan jelas-jelas Mesias kok ditanyakan, engkaukah yang akan datang itu? Ya sudah datang Mesias ya. Kok masih katanya belum datang gitu kan? Terus sudah datang dianggap belum datang. Itu kan sesuatu yang istilahnya lucu ya. Tapi Yesus sudah marah ya. Yesus sudah marah. Nah meskipun Yohanes itu ada keraguan tentang kemesiasan Yesus Kristus, ini yang saya tertarik dengan Yohanes Pembaptis ini. Tetapi dia mengambil langkah yang tepat. Dia mengambil langkah yang tepat. Langkah yang tepat itu apa? Langkahnya itu apa? Ayat yang kedua. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya. Ini Bapak Ibu yang saya tertarik dengan nas ini khususnya kepada Yohanes Pembaptis. Dia memang karena di penjara, mungkin di penjara itu sesuatu yang sangat tidak mengenakan ya, berada di penjara itu. Maka sampai membuat Yohanes Pembaptis itu stres gitu, terpukul, tertekan sehingga dia bertanya seperti itu. Tetapi yang sangat menarik, Yohanes Pembaptis ini mengambil langkah yang tepat. Dia bertanya. Dia mencari jawaban. Dia bertanya kepada Yesus itu mencari jawaban sebenarnya. Yohanes Pembaptis ingin mendengar jawaban dari Yesus sendiri. Ingin mendengar jawaban dari Yesus sendiri. Jadi yang pertama, bagaimana caranya mengatasi keraguan adalah datang kepada Yesus. Itu. Ya. Apapun keraguan Bapak Ibu dan saya tentang kekristenan, tentang Kristus, tentang Tuhan, Bapak Ibu dan saya mesti datang kepada Yesus dan bertanya. Itu. Bapak Ibu yang dikasih oleh Yesus, Yohanes Pembaptis penuh dengan roh. Jadi Yohanes Pembaptis itu penuh dengan roh. Jadi sebelum Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun, sebelum peristiwa itu, kalau orang-orang itu penuh Roh Kudus, itu orang-orang khusus. Itu orang-orang khusus. Dalam Perjanjian Lama juga gitu. Penuh dengan Roh Kudus, itu orang khusus. Musa, Yosua, seperti itu ya, itu orang-orang khusus. Lalu Nuh, seperti itu. Itu orang-orang khusus. Termasuk di sini Yohanes Pembaptis, itu orang-orang khusus. Jadi itu penuh dengan roh. Nah kalau setelah kenaikan Yesus dan turunnya Roh Kudus, nah, orang-orang yang lahir baru percaya pada Yesus, nah itu penuh dengan Roh Kudus semua. Artinya dibaptis dengan Roh Kudus. Jadi saat pertama Bapak Ibu dan saya percaya Yesus itu dibaptis Roh Kudus. Dan saat pertama dibaptis Roh Kudus penuh dengan Roh Kudus. Gitu ya. Tetapi penuh Roh Kudus itu tidak selalu. Kadang-kadang kalau jatuh, udah tidak penuh Roh Kudus. Karena Roh Kudus ditindas. Kalau bertobat lagi penuh dengan Roh Kudus lagi, gitu saja seperti itu. Nah waktu itu Yohanes yang penuh dengan Roh Kudus pun gitu, dalam kondisi yang tidak menyenangkan secara jasmani, secara fisik, stres, terpukul, gitu, macam-macam itu perasaan. Lalu kemudian bertanya. Ini yang menarik sekali dari Yohanes Pembaptis. Lalu dalam Matius pasal 11 juga ayat 28 dikatakan di sana, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ya kan? Pas ini ayat ini. Jadi Yohanes datang kepada Yesus, bertanya dan mendapat jawaban di situ. Ya. Jadi datanglah kepada Yesus.
jangan meninggalkan Yesus. Kebanyakan orang yang yang ragu dengan Yesus, tinggalkan Yesus serta merta saat itu. Tinggalkan terus. Gak usah ikut Yesus lagi gitu. Tapi Yohanes Pembaptis enggak. Dia bertanya kepada Yesus gitu, dan mendapat jawabannya. Amin. Mari ini jadikan gerakan kita Bapak Ibu. Kalau kita ragu, datang pada Yesus, tanya kepada Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Ya. Kita lebih sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan saya kira Yohanes Pembaptis itu mendapat jawaban dari Tuhan. Mendapat jawaban dari Tuhan. Seperti yang dikatakan ayat 28 itu. Jadi sebenarnya maksud Yesus Kristus itu kalau Yesus tidak menolong, bukan berarti Yesus itu bukan Mesias. Yesus itu tetap Mesias. Nah, mengapa sepertinya tidak menolong Yesus itu? Ya. Saya kira Yesus punya maksud. Ya. Yesus punya maksud bahwa konsep pelayanan Yesus Kristus itu tidak seperti itu. Ya. Konsep pertolongan daripada Yesus Kristus itu bukan seperti itu. Ya. Kalau kita sedang susah, lalu kita datang kepada Yesus, atau berdoa, lalu ya, langsung datang pertolongan. Itu tidak ya. Bisa menunggu seperti itu. Nah, rupanya Yesus Kristus itu, konsep pelayanan Yesus Kristus itu adalah Yesus datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita belum paham ini, ya kita perlu belajar. Yesus datang untuk melayani, bukan dilayani. Bapak Ibu datang, dia kali. Dilayani itu melayani. Mari kalau kita sama seperti Yesus, ya mari termasuk ini. Aku datang untuk melayani. Lalu yang kedua, bahwa melayani Tuhan itu penuh dengan resiko. Itu yang itu supaya diberitahu pada Yohanes Pembaptis. Melayani Tuhan itu penuh resiko. Melayani kebenaran itu pasti ada resikonya. Ya, termasuk Yohanes Pembaptis itu dipenjara karena dia menegur, dia menyampaikan kebenaran kepada religius yang berdosa. Sudah benar pelayanannya itu sudah benar, tetapi itu berisiko memang. Pasti ada risikonya yang namanya melayani. Jadi mari kita datang kepada Tuhan Bapak Ibu, dan kita cari sampai kita dapat jawabannya. Ya. Ingat pesan saya, datang kepada Yesus dan jangan tinggalkan Yesus. Lalu yang kedua, cara yang kedua untuk mengatasi keraguan, ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Saat Yohanes Pembaptis di penjara, dia mulai bimbang, dia mulai ragu-ragu, apakah benar Yesus Kristus itu Mesias yang dinantikan itu, ataukah harus menantikan orang yang lain. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tujuan Yohanes Pembaptis dan tugas Yohanes Pembaptis itu ayat yang ke Matius pasal 3 ayat 3 dikatakan di sana. Saya bacakan untuk kita Matius 3 ayat 3. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun,
persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Ya ini tugasnya, yaitu untuk menyiapkan umat atau menyiapkan orang banyak akan kedatangan Mesias, sehingga mereka boleh percaya kepada Yesus Kristus. Jadi Yohanes Pembaptis ini sepertinya aku sia-sia, aku berkhotbah terus, menyiapkan hati umat, tetapi aku seperti ini, begitu ya. Lalu jawab Yesus itu apa? Jawab Yesus itu dalam ayat yang keempat dan ayat yang keenam. Yesus menjawab dengan kasih, menjawab dengan lemah lembut. Yesus tidak marah. Yesus menunjukkan bahwa tindakan-tindakan yang telah dilakukannya, baik itu penyembuhan orang-orang sakit secara ajaib, secara mujizat ya, maupun juga Yesus memberitakan kabar baik kepada orang-orang miskin. Nah, itu merupakan bukti yang sudah cukup, ya, yang sudah cukup. Dan itu merupakan identitas Yesus Kristus. Ya. Jadi identitas Yesus Kristus itu sudah jelas. Mesias itu sudah jelas di situ. Jadi orang mati dibangkitkan, orang lumpuh bisa jalan, orang buta bisa melihat, orang tuli bisa mendengar, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak sekali yang sudah dilakukan oleh Yesus. Itu identitas Mesias, dengannya itu. Lalu kemudian jawaban ini disampaikan oleh murid-murid Yohanes kepada Yohanes kembali di penjara, disampaikan di sana. Dan saya kira Yohanes Pembaptis itu tidak seterusnya itu dia ragu tentang Mesiasan Yesus. Dan saya kira Yohanes Pembaptis lama-lama mulai ini lagi, mulai percaya lagi bahwa Yesus itu adalah Mesias yang sesungguhnya. Walaupun akhirnya Yohanes Pembaptis harus mati syahid, ya, dipenggal kepalanya oleh Herodes. Dia mati syahid. Jadi itu Bapak Ibu, Yohanes mengenal kembali identitas Kristus itu, identitas Mesias. Oh iya, oh iya benar, orang mati dibangkitkan, orang buta dilihat, orang tuli mendengar. Oh iya,